Makanan tradisional menyimpan cerita, kenangan, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di tengah modernisasi dan maraknya makanan kekinian, jajanan tradisional mulai kehilangan perhatian, terutama dari generasi muda. Kini, semakin sedikit anak muda yang mengenal jajanan tradisional. Banyak yang lebih tertarik pada makanan viral dibanding kuliner khas daerahnya sendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM yang tetap bertahan meski sudah berinovasi pada rasa, kualitas, bahkan penyajian. Di tengah perubahan itu, masih ada pelaku usaha yang menjaga warisan kuliner tradisional, yaitu UMKM Putra Anugerah Rasa. Bagi mereka, mempertahankan makanan tradisional bukan sekedar usaha, melainkan bentuk pelestarian cita rasa yang telah hidup lama di masyarakat. Nama saya Zidni Rahmatul Maula. Toko Anugerah Rasa ini dibangun tahun 2022. Pas semenjak saya hamil anak pertama. Bangun awal meneliti suami saya di sini. Berarti perkiraan udah 4 tahun. 4 tahun. Awalnya tuh suami saya pertama tuh tidak dagang seperti ini, tapi di Jakarta wartegan. Tapi karena zaman dulu tuh ada corona ya, Mbak. Iya. Jadi warteg tuh mulai terguncang gitu. Iya. Semenjak itu suami saya, karena di desa saya tuh kayak rata-rata jualan kayak gini, Mbak. Tapi pada mencarinya di Jakarta. Jadi suami saya pengen mencoba hal yang baru gitu di Semarang. Akhirnya bukalah toko ini. Nama Putra Anugerah Rasa itu pertama, Putra itu nama suami saya. Terus Anugerah itu saya berharap usaha ini bisa menjadi anugerah buat keluarga saya dan anugerah buat mas-mas yang bekerja di warung saya. Dan pokoknya anugerah buat keluarga saya dan keluarga mereka lah gitu, bisa menghidupi. Yang paling sering habis tuh namanya ketan Srikaya. Yang di atasnya tuh terbuat dari tepung maizena, santan, di bawahnya tuh lapisan ketan. Setiap perjalanan selalu memiliki cerita. Begitu pula dengan perjalanan UMKM Putra Anugerah Rasa. Berawal dari langkah kecil, penuh perjuangan, hingga akhirnya mampu bertahan hingga sekarang. Setiap proses yang telah dilalui, usaha ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lebih dari itu, UMKM ini berkomitmen untuk terus melestarikan kuliner tradisional agar cita rasa warisan budaya tetap hidup dan tidak akan pernah punah, sehingga dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Menurut Ibu tuh Anugerah Rasa ini recommended gak di era sekarang? Ya menurut saya iya. Soalnya kenapa? Soalnya saya kan ini ya Mbak, kerjanya kan agak malam ya. Iya. Itu kan membantu untuk saya buat kayak buat ganjal perut lah gitu ya. Jadi berarti saya belinya di sini, tapi biasanya berangkatnya kan nanti setengah 5. Berarti pengganjal perut waktu kerja gitu ya. Jadi untuk itu makan paginya lah gitu. Jadi sarapan menurut ya? saya ya buat
kalau menurut saya manfaatnya itu. Iya. Oh gitu ya. Pesan nggak buat anak muda zaman sekarang gitu? Kan sekarang banyak anak muda yang udah nggak suka kayak ginian kan gitu. Gimana ya untuk anak muda itu Mbak ya? Soalnya kalau anak muda itu kan pilihnya kan yang mungkin yang nggak pedas-pedas ya. Iya. Jadi ini kan dinamakan nggak pedas era ya Mbak ya. Jadi ini memang untuk kalangan yang kayak saya gitu loh, yang kesukanya itu. Kalau anak muda itu mungkin nggak begitu minat. Ya tapi Tapi kalau menurut saya ini buat saya ya, pribadi saya itu ya bagus untuk yang untuk ibaratnya buat kita cari makan untuk ini dulu lah. tapi sebisa mungkin anak muda juga nggak boleh melupakan ini ya. Tapi kalau anak-anak saya suka kok. Di balik cita rasanya yang khas, terdapat proses pembuatan yang dilakukan dengan penuh hati-hati. Setiap tahapan dilakukan menggunakan alat bantu yang higienis serta di lingkungan produksi yang bebas asap rokok. Dengan begitu, bukan hanya kelezatan yang terjaga, tetapi juga kebersihan dan kualitas produk di setiap prosesnya. Pertanyaan selanjutnya ini kebetulan yang tahu untuk pelanggan tetap yang sampai sekarang masih terus kompetisi itu, mereka awal-awal ketahuan itu ada yang mereka ada saya dari mana sih? Mereka jualan di pasar. Jadi awal pertama yang beli orang-orang pasar itu juga. Jadi dari orang-orang pasar itu beli, kemudian tahu rasanya, dan mungkin kalau ada acara sering besar, dari mulut sebenarnya bilang besok dari jalan ke sana namanya atau saudara atau tetangga jadi ada gejala murah sebelum ke sana orang-orang pada tahu sasaran mungkin ya itu dari situ. Terus saya tuh di model lagi mamanya itu ada kamar kantor, jadi sini tuh orang ada sini tuh apa kantor nggak perlu datang ke sini, nggak bisa datang ke sini, bisa kamar kantornya ada di kota. Udah disertakan alamat nomor telepon juga bisa. Setelah itu saya tetap mempertahankan kualitas pertama. Yang pertama kan saya itu dasar pertama santan ya. Santan itu kalau kita beli santan banyak itu lebih enak. Tapi kalau santannya itu sedikit kulit berarti itu malah dari rasanya nggak kurang. Tapi saya mempertahankan bagaimanapun dari masalah saya tetap menjaga kualitas dari santan itu banyak biar rasanya tuh lebih enak. Namun meski begitu, UMKM ini masih belum optimal memanfaatkan media digital, sehingga keberadaannya lebih banyak dikenal oleh pelanggan di lingkungan sekitar. Akibatnya, masih banyak generasi muda yang belum mengenal kuliner tradisional ini. Maka dari itu, mari dukung UMKM lokal dengan melestarikan jajanan tradisional Indonesia dengan bangga, menggunakan dan menikmatinya.